Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuman lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro yang ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang maju ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono kamu gak bisa jawab sih? Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Nggak ada Pak, berarti Yesus Allah, kok nggak ada. Oh nggak cukup itu, ya itu juga nggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Nggak boleh itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama Tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata Zihaviha itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa, yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kulhu Allahu Ahad itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin. Sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, nggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak,
Elohi Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin, amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram genestai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragramaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia sang maha ada, aku adalah aku. Eyeh asyur eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta, ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya seringkali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Terus orang-orang Yuditarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan. Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi hodos, akulah jalan. Tapi konteksnya ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks, tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Di sini perlunya kita belajar studi sejarah, studi tentang arkeologi Alkitab. Jadi pertanyaannya, ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya, apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan, dalam konteks apa Yesus disebut Allah. Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah. Itu maknanya Divine of Jesus Christ, the Godhead of Jesus Christ, Lahutiyah al-Masih. Apa artinya God? Apa artinya Elohim? Apa artinya Al-Ilah? Allah. Itu artinya sembahan. Segala yang disembah itulah Elohim. Segala yang disembah itu Elah, Eloah, ya Elohim. Kemudian kata itu muncul dalam semua Alkitab. Kemudian kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah ini juga ayat bermasalah tidak hanya di lingkungan Islam. Di Saksi Yehova juga bermasalah. Makanya Kristen itu ya ke dalam juga pusing. Keluar tugasnya banyak. Maka jangan menambah pusing-pusing lagi kita. NRG and hologos. Ke hologos and prostonteon. Keteos in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Di situ ada kata sandang, tonteon. Keteos di sini tanpa kata sandang. Keteos and hologos. Dan Allah lah firman itu. Itu kemudian dipersoalkan. Kenapa di sini tidak ada kata sandang? Berarti Saksi Yehova bikin terjemahan sendiri. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was a God, huruf kecil. Nah gini aja juga bingung. Banyak orang-orang Kristen sekarang untuk kemudian jadi sekte Gumbali Mukia itu jadi Saksi Yehova. Karena kita ini kurang mikir. Mari kita persoalkan satu-satu. Saya senang sekali kalau ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Ini kan pertanyaan untuk awam gampang sekali kan.
Ya lebih dulu Allah, Pak. Kalau orang saksi Yehova dengan yakinnya, lebih dulu Yehuwa, Pak. Lebih dulu Yehuwa ya. Ya, Yehuwa itu maksudnya Gusti Allah kang akaryo jagat, itu artinya kalau bahasa Jawanya. Oke. Nah terus kalau Allah sudah ada, firman-Nya belum ada, begitu maksudmu? Iya, Pak. Yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah, Pak. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman, Pak. Nah firman-Nya belum ada, berfirman bagaimana? Sekarang bingung toh? Dijawab. Ya terus bingung, orang biasa jawab, yang lain-lain jawab. Lebih dulu firman, Pak. Kalau lebih dulu firman, firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah, katanya lebih dulu firman. Kalau lebih dulu Allah, berarti ada waktu Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti Tuhan pernah bisu, tidak maha sempurna. Itulah yang dibahas oleh Konsili Nikea. Konsili itu kan akhirnya memutuskan regula fide, pengakuan iman. Nah, pengakuan iman Nikea itu tahun 325. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sebagai seorang Kristen sangat-sangat tertarik dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh hambanya, Dr. Bambang Nursena. Beliau merupakan salah seorang dari sekian banyak pembicara Kristen yang melakukan pendekatan sangat kontekstual ketika berdialog dengan saudara-saudara kita dari kalangan Islam. Dr. Bambang Nursena adalah salah seorang yang mampu untuk memberikan jawaban atas kesalahpahaman dari orang-orang yang berkeyakinan lain secara khusus dalam konteks Islam Kristen. Ada banyak ulasan-ulasan yang sangat bermutu disampaikan dengan lugas oleh Dr. Bambang Nursena terkait dengan kesalahpahaman dari saudara-saudara kita Islam mengenai doktrin ajaran kekristenan, sampai kepada hal-hal yang substansial, hal-hal yang basic dan mendasar dalam doktrin dan ajaran kekristenan. Misalnya, menjawab kesalahpahaman tentang Allah Tritunggal, ketuhanan Yesus dan keilahian Yesus. Demikian juga mengenai Yesus lahir 25 Desember, itu bukan memperingati Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Masih banyak lagi topik-topik yang lain. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan itu di channel beliau. Umur channelnya belum begitu lama, tapi sudah sangat luar biasa subscribernya. Kita bisa melihat dari komentar-komentar yang dituliskan, betapa banyak orang yang dicerahkan, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu orang yang dicerahkan lewat pengajaran-pengajaran yang berlandaskan Alkitab atau kitab suci dan juga fakta-fakta historis atau fakta-fakta sejarah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan bobot yang sedemikian rupa dan pengalaman yang sedemikian banyak, saya pikir ketika Dr. Bambang Nursena memberikan komentar terkait dengan siapapun, termasuk dalam konteks ini, terkait dengan penceramah atau pendakwa Islam yang sangat populer dan terkenal, yaitu Dr. Zakir Naik, menurut saya sangatlah tepat. Saya melihat Dr. Bambang Nursena ini tidak pernah asal bunyi, tetapi memiliki argumentasi atau alasan yang sangat kuat karena pakai data historis atau sejarah dan juga bertitik tolak dari Alkitab atau firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, beliau berkata bahwa Dr. Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, tidak naik lagi. Memang nada yang sama juga saya sampaikan kepada kita saat ini. Saya tidak tahu persis akar persoalannya, apakah ada tersangkut dengan hukum atau tersangkut dengan yang lain. Saya tidak tahu persis, karena tidak mendalaminya secara khusus. Tapi memang kelihatannya sudah jarang ada ceramah-ceramah terbaru dari Dr. Zakir Naik. Dari apa yang saya baca, sekaligus akhirnya menimbulkan sebuah pengertian bahwa Dr. Zakir Naik ini adalah murid kesayangan dari almarhum Ahmad Deedat. Di setiap ceramahnya sudah menjadi rahasia umum atau kita tahu bersama, Dr. Zakir Naik ini suka mengulas Bible atau doktrin ajaran kekristenan yang sangat mendasar. Salah satu pernyataan beliau yang sangat terkenal adalah sebagai berikut. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement,
where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just now. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan cuplikan singkat dari pernyataan Dr. Zakir Naik. Beliau berkata, tunjukkan satu ayat dalam Bible yang menunjukkan Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Dan ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para apologet dari saudara-saudara kita Islam. Pertanyaan ini muncul sebenarnya oleh karena tidak mengerti dan tidak memahami konteks budaya dalam Yahudi. Dan inilah yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, di mana beliau berkata, saya heran kenapa ada orang Kristen bisa terpengaruh orang yang mutunya serendah Zakir Naik. Bahkan beliau melanjutkan, memang untuk ukuran saya, dia itu, maksudnya Dr. Zakir Naik, rendah mutunya. Cuma lancar bahasa Inggris. Zakir Naik di sepanjang ceramahnya tidak pernah ngomong sepotong kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok sampai ada yang percaya dengan model yang seperti ini? Belum lagi nanti latar belakang historis, konteks budaya, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Dr. Zakir Naik yang sangat terkenal itu. Sebenarnya yang saya perhatikan, bahwa memang mutu atau bobot kualitas dari materi yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik terkait dengan kekristenan, terlebih khusus terkait dengan ketuhanan Yesus, sangat salah kaprah. Sehingga apa yang disimpulkan oleh Dr. Bambang Nursena, memang untuk ukuran saya, dia itu rendah mutunya. Kenapa? Seperti saya katakan di awal bahwa Dr. Bambang Nursena ini, ketika membuat sebuah pernyataan dan menarik sebuah konklusi kesimpulan, bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab, dan yang luar biasa yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang secara luas dan mendalam adalah fakta-fakta atau data-data historis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, justru yang saya lihat, apalagi terkait dengan pernyataan yang begitu bombastis sekaligus dalam bentuk pertanyaan. Tunjukkan satu ayat dalam Bible Alkitab, di mana Yesus pernah berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Kalau sampai Anda bisa menunjukkannya, maka saya hari ini juga masuk Kristen. Inilah pernyataan yang diungkapkan oleh Dr. Zakir Naik dan oleh apologet-apologet dari saudara-saudara kita Islam sampai sekarang. Banyak sekali berseliweran di sana sini yang mengungkapkan pertanyaan yang sama. Saya mau kasih tahu, seperti yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, dalam memahami Alkitab, kita harus tahu teks dan konteks. Konteksnya itu bukan sekedar ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dari ayat yang dimaksud, tapi konteks tradisi, adat istiadat, budaya. Karena apa? Kehadiran Alkitab itu bukan di ruang hampa, di ruang kosong, tapi dalam konteks Israel. Ini penting. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini kepada setiap kita, titik terlemah yang sering terjadi adalah orang sudah punya opini dulu, sudah punya kesimpulan atau konklusi dulu bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya utusan. Maka dicarilah cara-cara, dicarilah argumentasi, baik itu bertitik tolak dari Alkitab maupun dari sumber-sumber lain. Ya mungkin buku-buku yang mengaku karangan Kristen, tapi sudah sebenarnya merupakan bidat atau kelompok-kelompok yang telah menyimpang dari ajaran kekristenan yang inti dan sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, titik terlemahnya itu adalah mencoba memaksakan konsep seseorang memahami agamanya, dan konsep itu dipaksakan kepada agama atau keyakinan orang lain. Ini menjadi kesalahan fatal. Saya sering memberikan contoh praktis. Pertama, tidak mungkin peraturan sepak bola dipakai untuk menilai permainan bola voli. Tidak mungkin. Permainan bola voli kena tangan, no problem, tidak masalah. Tapi ketika kena tangan di permainan sepak bola itu hands. Itu salah, itu pelanggaran.
maka wasit akan meniupkan peluit dengan segera karena kena tangan, hand. Biarlah peraturan sepak bola dipakai untuk menilai sepak bola. Tidak boleh di-change atau disilang peraturan sepak bola dipakai menilai permainan bola voli. Sebaliknya, peraturan bola voli tidak bisa dipakai untuk menilai sepak bola. Akan jadi amburadul nanti. Contoh lain, tidak mungkin Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dipakai menilai Undang-Undang Dasar 1945. Sehebat, sejenius, sepintar apapun orang-orang Amerika, ketika mereka mencoba menilai Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut pandang mereka mengerti, menghayati, meyakini, menghidupi Undang-Undang Dasar Amerika, tidak akan pernah ketemu. Itu adalah sesuatu yang tidak fair. Biarlah Undang-Undang Dasar Amerika untuk Amerika. Dan biarlah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi undang-undang yang dimengerti, dinapasi, dihidupi, diyakini oleh warga negara Indonesia. Sepintar, sehebat apapun orang Amerika, adalah hal yang tidak wise, tidak bijaksana ketika mereka menilai Undang-Undang Dasar Indonesia dari sudut pandang mereka mengerti, memahami, meyakini, dan menghidupi Undang-Undang Dasar Amerika. Saya pikir ini perlu konkret. Saya pikir ini perlu jelas, perlu serius dan tegas. Inilah yang menimbulkan kesalahpahaman di antara agama-agama yang ada. Selalu berupaya menilai agama orang lain dari sudut pandang dia menilai agamanya. Bahkan yang lebih sering terjadi, bersikap sangat kritis kepada agama orang lain, tapi tidak bersikap kritis kepada agama sendiri. Di sisi lain ada juga yang menerapkan standar ganda. Ketentuan ini hanya berlaku untuk agamamu, tapi tidak berlaku untuk agama saya. Atau ketentuan ini hanya berlaku untuk agama saya, tapi tidak berlaku untuk kamu. Jadi ada sesuatu yang miss. Sesuatu yang salah di sini. Oleh karena itu saya juga memberikan penegasan. Memang kalau kita mendalami doktrin ajaran kekristenan dari sudut historis sejarah, bahkan bertitik tolak dari penggalian eksplorasi Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Bahwa Dr. Zakir Naik itu memang mutunya rendah. Tidak menguasai bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, tidak tahu konteks budaya, adat istiadat, tradisi. Padahal Alkitab ini ditulis dalam ruang itu. Bahkan orang-orang yang menuliskan Alkitab ini adalah orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, Israel. Jadi kalau kita mengambil sebuah konklusi, kesimpulan, dengan menabrak konteks adat istiadat, tradisi, bahkan budaya Yahudi, orang Kristen menganggap orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang mutunya rendah. Kelihatannya dengan kelancaran berbahasa, dengan kepintaran berpidato, berceramah, kelihatannya begitu meyakinkan, bahkan membuat banyak orang takjub dan terpesona. Tapi bagi orang-orang Kristen yang sudah mengerti doktrin ajaran kekristenan secara baik, benar, dan bertanggung jawab, maka apa yang disampaikan sebenarnya sesuatu yang tidak bernilai, tidak bermutu, atau tidak berkualitas. Kiranya ulasan yang praktis sederhana ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.